A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Rahasia Cantik Kakak Iparku yang ditulis oleh Lavela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir mohon supportnya dan dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Aku kembali pada layar ponsel, mengirimkan lokasi pada Sasa. Begitu terkirim, Sasa hanya membacanya. Saat ku kirim pesan lagi, ternyata sudah tidak aktif. Ibu kemana, nah? Aku menoleh ke arah suara. Ada Mas Banyu di depan pintu kamarnya yang sudah rapi sambil menyisir rambutnya. Ku jawab ibu yang ke warung. Mas Banyu hanya manggut-manggut lalu pergi ke motor yang terparkir di dekat meja dan kursi aku duduk. Setelah motor dikeluarkan, Mas Banyu menyalakan roda 2 itu dan melaju meninggalkan pekarangan rumah. Mungkin pergi bekerja. Hampir setengah jam berlalu. Ibu mertuaku belum juga kembali. Aku menekan remote di sebelahku. Setelah televisi mati, aku berjalan keluar membawa ponsel di tangan. Aku melihat Alin sedang bermain ponsel dengan teriak-teriak histeris di teras. Aku mendekatinya dan duduk di kursi kayu, tepat di sebelahnya. Nenek Ajeng, kok lama banget ya, Lin? Emang warung deket sini di mana sih? Tanyaku. Tanpa bicara, tangan Alin menunjuk ke sebuah arah. Di depan kami hanya bambu-bambu menjulang tinggi. Namun, di sebelahnya tampak ada gang kecil. Aku mengangguk berterima kasih. Masuk sebentar mencari Mas Danur untuk pamit. Namun, dia tak ada di kamar. Oh iya, tadi kan Mas Danur izin ke kamar mandi. Masa belum balik juga? Aku berjalan ke arah dapur, yang mana kamar mandi satu ruangan dengan dapur. Masih lama nggak, Mbak? Saya mau keluar ini. Langkahku terhenti, tepat di depan pintu dapur yang tertutup oleh kain gorden. Aku menelan ludah. Tadi itu suara Mas Danur kan? Sedang apa Mbak Rahayu juga di dapur? Tunggu, apa mereka? Tidak mungkin. Sabar dong Danur. Bentar lagi kamu bisa keluar kok. Suara Mbak Rahayu kini menimpali. Aku menggeleng cepat. Apa yang mereka bicarakan? Kamu tidak bisa diam saja. Kusibak gorden pintu dapur dan memanggil Mas Danur. Namun, hanya ada Mbak Rahayu di depan kompor dengan tangan memegang sutil. Ia berbalik badan dengan mata menyalang menatapku. Kenapa kamu masuk? Pekiknya membanting sutil yang ia pegang. Aku tersentak kaget, juga bingung. Di mana Mas Danur? Kerutan perlahan memenuhi wajah wanita di depanku. Wajah yang sama saat dulu aku kepergok oleh Mbak Rahayu. Seperti nenek yang sudah tak mulus lagi wajahnya. Aku menelan ludah. Mataku melihat ke kanan dan kiri dan berharap ketika kembali menoleh ke arahnya, wajahnya kembali seperti semula. Namun, tidak. Wajah bulat dengan warna kulit hitam itu mulai banyak kerutan. Bahkan rambutnya mulai memutih. Tatapannya menyalang padaku. Tak berkedip sedikit pun. Dari kedua bola mata itu amarahnya terlihat jelas. Kulihat kedua tangannya juga mengepal. Kulirik sutil yang jatuh di lantai. Inisiatif kuambil dan berikan pada Mbak Rahayu. Jangan pegang! Bentak Mbak Rahayu. Aku yang sudah jongkok langsung terduduk ke belakang karena kaget. Kenapa kamu masuk, ha? Tanyanya setelah mengambil sutil tadi. Bukannya membantuku, ia kembali menanyakan hal itu. Aku nyari Mas Danur, Mbak. Tadi aku dengar. Ucapanku terpotong saat ibu mertua memanggilku dari luar. Ku jawab panggilannya dan bilang keberadaanku di dapur. Tak menunggu lama ibu muncul dan berdiri di bawah bingkai pintu.
melihat sebentar ke arahku. Aku perlahan berdiri sendiri. Ibu bukannya membantu, kini malah menundukkan kepalanya. "Kenapa ibu biarin dia masuk, Bu?" tanya Mbak Rahayu pada ibu. Kulihat ekspresi Mbak Rahayu, lalu menoleh lagi pada ibu. Ibu terlihat seperti ketakutan. Tak ada jawaban dari ibu, tetapi ia malah menarik tanganku. "Sudah ibu bilang jangan ganggu mbakmu masak." "Tapi Bu, aku nyari Mas Danur. Tadi dengar suaranya lagi ngobrol sama Mbak Rahayu. Omongan mereka itu kayak orang..." "Danur? Di mana Danur Rahayu? Kau apakan anak ibu?" tanya ibu melepaskan tanganku dan berjalan mendekati Mbak Rahayu. Keduanya kini saling berhadapan. Aku kembali bertanya di mana Mas Danur. Sama halnya dengan ibu, aku juga penasaran. Tanpa banyak bicara, Mbak Rahayu mengarahkan tangan kirinya ke pintu toilet, yang mana paling pojok di ruangan ini. Ibu berjalan cepat di sana. Aku hendak mengekor, namun Mbak Rahayu menjagal kakiku hingga terjatuh. "Mbak," pekiku kesal dengan wajah hampir mencium lantai. "Maaf, tidak sengaja," ucapnya. Lalu pergi dari dapur begitu saja. Aku yang melihat kompor masih menyala gegas berdiri mematikan api. Sementara ibu mengetuk-ketuk pintu memanggil Mas Danur. Aku pun membantu. Dari ketukan pelan hingga menggedor. Lalu berusaha sekuat tenaga mendobrak karena tak ada sautan suara dari dalam. "Danur, Nak," panggil ibu sambil menangis. "Ibu, kenapa nangis?" "Jangan nangis, Bu. Mungkin Mas Danur ketiduran di dalam," ucapku sekenanya agar ibu tenang. Kasihan melihat ekspresinya begitu ketakutan. Membuatku jadi ikut berpikiran yang tidak-tidak. Aku dan ibu berhenti memukul pintu plastik itu karena mendengar suara dari dalam. Pintu terbuka perlahan. Terlihat Mas Danur menundukkan kepala. Aku bernapas lega setelahnya. Namun, begitu tiba di hadapanku, tubuh Mas Danur langsung jatuh ke dekapanku tanpa aba-aba. Ujarku lalu berusaha menahan tubuhnya yang lebih tinggi dan berat dariku. Ibu gegas membantuku agar tak kesulitan. Kami berdua membopong hingga ke kamar. Ibu berulang kali bertanya, tetapi Mas Danur hanya diam tak merespon apapun. Setelah aku rebahkan di ranjang, ibu langsung pergi keluar tanpa bicara apapun. Aku berusaha meluruskan kaki Mas Danur. Melihat keringat mengucur di kepalanya, kubuka saja baju kaosnya lalu dikibas-kibaskan ke arahnya karena belum ada kipas di kamar ini. "Dek." Iya Mas." Aku yang berdiri, langsung duduk di bibir ranjang ketika melihat matanya terbuka. "Haus," ucapnya rintih. Aku mendekatkan telinga ke bibirnya untuk mendengarkan dengan jelas permintaannya yang lain. "Lapar juga." Aku menepuk jidat. "Kamu begini karena lapar, Mas. Bukannya tadi udah makan donat lahap banget sampai habis banyak?" Tanyaku sudah berdiri dan memberikan kaosnya kembali. Mas Danur mengangguk. "Tadi Mas habis BAB, jadi semuanya keluar. Sekarang lapar lagi," jawabnya polos sekali. Padahal aku dan ibu sudah mikirnya yang tidak-tidak karena melihat kondisinya. "Ya ampun Mas, aku pikir kamu pingsan. Dia apa-apain sama Mbak Rahayu tahu nggak?" Mas Danur perlahan duduk. Punggungnya bersandar di dinding lalu ia memakai kaosnya kembali. "Ya enggak lah. Wong Mbak Rahayu masak gitu kok," balasnya lalu merubah posisi duduk di bibir ranjang. "Tapi tadi aku dengar omongan kalian yang buat ambigu tahu nggak?" ujarku. Mas Danur menarik tangan kiriku untuk duduk di sebelahnya. Mas Danur menoleh.
Wajah polosnya terus bertanya maksud omongannya yang sama. Yang tadi itu loh, yang keluar-keluarnya itu loh. Ia masih diam. Kuperhatikan rautnya seperti berpikir keras. Walah, tadi itu. Aku itu mau keluar dari kamar mandi, tetapi gak boleh sama Mbak Rahayu. Aku mengernyitkan dahi. Loh, kenapa gitu? Tanyaku penasaran. Mas Danur hanya mengangkat bahunya. Ia lebih tak tahu apa-apa. Aneh. Tadi aku masuk dapur juga mbakmu itu langsung marah. Kan aneh. Sampai banting sutil terus bentak aku. Tinggalin kompor nyala gitu aja. Ujarku menjelaskan pada Mas Danur. Tangan Mas Danur mencubit kecil hidungku. Emang orangnya begitu. Udah biarin saja. Dibawa bodo amat aja kalau Mbak Rahayu ngomong. Kenapa gitu? Mas juga aneh. Gak dibolehin keluar kamar mandi diam aja. Nurut aja. Keluar tinggal keluar. Orang gak dikunci dari luar juga kan? Aku mencelos. Ada rasa kesal ketika Mas Danur seolah membela Mbak Rahayu. Ngawur kamu, Dek. Aku kalau bisa keluar ya udah keluar lah. Orang dikunci dari luar juga kok. Tadi aku buka itu pas sadar kok digedor-gedor. Ya pikirku udah kalian bukain. Tetapi posisi dari dalam terkunci. Mas Danur menjelaskan panjang lebar. Mas Danur tidak bisa keluar dari kamar mandi karena pintunya dikunci dari luar. Padahal aku dan ibu tadi hanya langsung menggedor pintu memanggilnya. Ibu bahkan tak mengambil kunci apapun itu. Tolong Ibu Yumnah. Aku tersentak mendengar cerita itu. Gegas keluar dari kamar. Suara itu berasal dari kamar Mbak Rahayu. Cepat saja aku menggedor pintu kamarnya dan memanggil ibu. Namun, suara minta tolong ibu tak lagi terdengar. Tak lama pintu terbuka. Ada ibu dan Mbak Rahayu berdiri bersebelahan. Tangan Mbak Rahayu berada di bahu kanan ibu. Ibu, tadi kenapa teriak minta tolong? Tanyaku. Ibu melihat wajahku sebentar, lalu menggeleng. Beliau keluar bersama Mbak Rahayu. Ibu, tadi kenapa? Mbak, tanyaku mengekori keduanya. Kenapa sih? Gak kenapa-napa tuh. Kamu halu kali. Ujarnya menjawabku dengan lembut. Ia berbalik, melepaskan pegangannya di bahu ibu dan menatapku. Aku memilih menghindar, berlalu dari hadapannya dan menghampiri ibu yang duduk di depan televisi. Ibu kenapa diam saja? Tatapannya seperti kosong hanya memandangi televisi. Kudekatkan bibir ke telinga kanan ibu, lalu kubisikkan sesuatu. Yumnah. Ibu menoleh padaku. Loh, kok nonton ini sih nak? Ibu gak suka film ini. Ganti ya. Tiba-tiba ada yang mencengkram bahu kiriku. Apa yang kamu lakukan hingga ibu secepat itu sadar? Suara itu lagi. Suara yang mana jika aku menoleh tak kutemukan wujudnya. Cengkraman di bahuku tak terasa lagi. Perlahan aku menoleh ke belakang. Benar saja, tidak ada siapapun. Kuhela napas kasar, lalu melirik ibu yang kini fokus pada tayangan kesukaannya. Aku sempat melihat wajah Mbak Rahayu sudah seperti biasa. Sekarang pertanyaannya kenapa ia mudah sekali berubah. Bu, panggilku. Ibu menoleh. Apa Mbak Rahayu kalau marah wajahnya emang gitu ya Bu? Jadi tua dan penuh keriput? Tanyaku. Meski terdengar mustahil, aku hanya ingin memastikan apa hanya aku yang bisa melihat wajahnya seperti itu. Tua? Keriput gimana Sindo?
Rahayu itu mau apapun tetap cantik. Lagian dia gak pernah marah. Dahiku mengkerut. Tadi pas masak itu loh Bu, Mbak Rahayu marah gitu kok ke ibu. Ke aku juga. Jawabku cepat. Ibu menoleh. Wajah kami bertatapan. Aneh kamu mah. Baru 2 hari juga di sini. Kau bilang Mbak Rahayu marahin ibu. Gak pernah. Aku terdiam. Tak lagi menjawab atau mencela ucapan ibu. Ada yang aneh dengan ibu. Apa ini jawaban kenapa tatapannya tadi kosong? Aku beranjak dari kursi, lalu memasuki kamar. Ingin ku keluhkan tentang keanehan yang kurasakan pada suamiku. Namun, sosoknya tak ada di kamar. Kulangkahkan kaki keluar rumah, memanggil namanya mencari di mana keberadaannya. Aku baru ingat ponselku. Kembali aku masuk ke kamar dan menghubungi Mas Danur. Sekali panggilan langsung Mas Danur jawab. Lagi beli sarapan, Dek. Kok gak bilang-bilang sih, Mas? Bener-bener ya, gak pamit dulu kek. Gerutuku kesal. Kapan dia pergi saja aku sampai tak sadar. Tadi kamu ngobrol sama ibu. Meski kesal dibuat khawatir, aku bisa bernapas lega. Setidaknya dia tak bersama Mbak Rahayu. Ku minta ia segera pulang. Lalu panggilan ku akhiri. Setelahnya aku kembali masuk, melewati ibu untuk pergi ke dapur. Baru saja selangkah kakiku melewati pintu, sudah tercium bau busuk. Tak tahan dengan baunya aku menjauh dari dapur. Bu, di dapur itu ada apa ya? Kok bau nyengat gitu? Ucapku. Masa Sindo? Apa tikus kali? Bangkainya mungkin. Ibu langsung berdiri meninggalkan remote di kursi. Aku mengekor dari belakang. Langkahku terhenti tepat di bawah bingkai pintu. Sementara ibu terus masuk. Sampai di depan kompor, kulihat ada baskom berisi ayam mentah sudah dibumbui di atas meja sebelah kompor. Apa dari sana baunya? Mana Nduk? Gak ada bau apa-apa. Ibu berbalik dengan ekspresi biasa. Tak terlihat kebauan sepertiku. Aku saja menutup hidung dengan menarik baju kaosku. Tanganku menunjuk ke arah baskom berisi ayam. Ibu melirik lalu memegang baskom itu. Ini kok belum dimasak? Mbakmu mana Sindo? Tanya ibu sembari mengangkat baskom berisi ayam. Aku mundur karena benar saja baunya berasal dari sana. Anehnya kenapa hanya aku yang mencium bau busuk, sementara hidung ibu tampak tak terganggu sama sekali. Mungkin ke warung Bu. Aku ke kamar dulu ya Bu. Aku memilih pamit dan menuju kamar. Aku duduk di pinggir ranjang lalu membuka ponsel, mencari kontak Sasa. Dia masih belum juga aktif. Apa dia benar akan datang ya? Sah, jadi datang gak? Aneh Sah. Makin aneh dengan kakak iparku itu. Sebenarnya ada apa ya Sah? Baru juga 2 hari di sini udah banyak keanehan yang aku rasain. Pesanku masih centang satu. Aku masih gelisah karena tiba-tiba rasa takut menghampiriku. Berpikiran macam-macam tentang siapa sebenarnya Mbak Rahayu. Tak tahan dengan kecurigaanku. Ku buka internet dan browsing perihal pelet atau susuk yang dibicarakan Sasa. Begitu hasilnya keluar, aku merasa kurang puas. Apa masuk akal hanya aku yang tak kena pengaruh pelet atau susuk? Atau apalah itu? Tunggu, makanan malam itu ada belatungnya. Hari ini baunya menyengat. Apa semua itu ada hubungannya? Kepalaku mau pecah memikirkan ini sendirian. Buat apa juga Mbak Rahayu melakukan pelet atau apalah itu? Ayo. Aku teriak begitu seseorang muncul dari balik gorden pintu kamar. Makanya jangan ngelamun Yang. Gak baik. Ujar Mas Danur memasuki kamar. Dadaku naik turun.
Kuatur napas agar segera tenang. Namun, yang ada aku semakin ketakutan dengan banyak macam pikiran. "Udah, makan dulu yuk." Mas Danur mengarahkan dagunya ke arah pintu. Aku mengangguk. Perutku juga mulai terasa lapar. Di atas meja ruang tamu sudah ada panci kecil dan plastik berisi kuah soto. Mas Danur ke dapur mengambil piring dan memintaku menuangkan kuah soto ke panci. Begitu kembali membawa 2 piring, aku iseng bertanya pada Mas Danur perihal bau di dapur tadi. "Gak bau apa-apa, Dek." "Tunggu, apa itu pertanda Mas Danur pun terpengaruh dengan Mbak Rahayu?" "Ngelamun aja. Ayo dimakan dulu keburu dingin, Dek. Maaf ya, adanya soto aja." Aku mengulum senyum, malah meminta maaf karena belum memasakkan sesuatu untuknya. Saat berdua begini, hanya dengan Mas Danur saja rasanya tenang sekali. Singkat cerita, hingga malam ternyata kedatangan Sasa tak kunjung terlihat. Usai sholat Isya, aku mengunci pintu 2 daun di rumah ibu mertua. Di depan televisi hanya ada ibu mertua dan Alin. Mas Danur sudah masuk kamar. Kemana Mbak Rahayu? Jujur aku bahkan tak melihatnya lagi sejak tadi pagi. Keesokannya, aku sudah bangun pagi-pagi untuk mandi karena sudah tak dapat cuti kerja. Selesai mandi, aku mengambil sapu untuk membantu kerjaan rumah sebentar sebelum berangkat kerja. Saat aku dan Mas Danur berangkat pun, pintu kamar Mbak Rahayu masih tertutup rapat. "Berangkat kerja dulu ya, Bu," ucapku pamit pada ibu yang sedang membakar sampah di belakang. Kulihat di atas tumpukan sampah itu ada ayam mentah. Mungkin itu ayam kemarin. "Bu, itu kenapa ayamnya dibuang?" tanyaku. "Disuruh buang Rahayu, Nak. Sayang ya sebenarnya, tapi katanya udah gak bagus. Ya sudah, Ibu buang saja." Aku manggut-manggut, lalu memasuki pintu samping di bagian dapur. Aku melirik ke kompor yang sudah bersih. Wajan yang kemarin dipakai sudah dicantol rapi di dinding bersama jajaran wajan lainnya. "Dek, ayo." "Iya, Mas." Ku percepat langkah begitu dipanggil Mas Danur. Ia sudah duduk di atas motor yang menyala mesinnya. Ku ambil tas dari kamar. Kulirik pintu kamar Mbak Rahayu masih tertutup juga. Ingatanku kembali pada malam tadi saat mendengar Mbak Rahayu pulang di tengah malam. Entah dari mana dia pergi. "Dek, ayo." Aku segera mendekat pada Mas Danur. Ia memberikan helm untuk kupakai. Aku duduk di jok belakang sambil memakai helm. Saat motor berjalan, aku melihat ke arah spion. Mataku melebar melihat sudah ada Mbak Rahayu berdiri di depan pintu rumah. Tanpa Mbak Rahayu berjalan, bukan, ia berlari ke arah motor kami. "Jangan menoleh ke belakang." Suara siapa itu? Seketika membuat bulu kuduku merinding saja. Aku menepuk bahu Mas Danur. "Kamu yang ngomong barusan, Mas?" tanyaku. "Ngomong apa, Dek?" tanyanya balik. Kalau bukan Mas Danur lalu siapa? Kini motor telah melaju keluar dari desa. Entah kenapa aku baru bisa bernapas lega dan berani menoleh ke belakang, yang mana ada gapura bertuliskan nama desa ini. Selama di perjalanan setengah jam itu, pikiranku terus dipenuhi tentang Mbak Rahayu. Bahkan Mas Danur mengajak bicara aku sampai tak sadar. "Dek, diam aja. Ditanyain kok." Mas Danur memelankan motornya. Aku melirik sekitar. Tak sadar sudah dekat dengan pabrik tempatku kerja. "Kenapa, Mas? Nanti pulangnya jam berapa? Kira-kira lembur nggak?" Aku mengedikan bahu. Belum tahu jawabannya dan janji akan mengabari jika jam istirahat nanti. Tiba di depan pabrikku. Aku melepas helm dan memberikannya pada Mas Danur. Setelahnya aku menyalami tazim dengan suamiku itu.
Ia memintaku masuk lebih dulu baru pergi. Kulambaikan tangan setelah melewati gerbang masuk. Mas Danur pun melajukan motornya. Dari arah belakangku suara klakson motor terdengar. Ia berhenti di sebelahku. "Sasa." Ia memintaku naik ke jok belakang. Tanpa babi bu aku langsung duduk menyamping. Tiba di parkiran. Aku langsung menyinggung tentang hari kemarin. Kenapa ia tak jadi datang? "Maaf ya Nah, habis kamu cerita kemarin, aku itu mau pergi ke alamat yang kamu kirim. Tapi kamu tahu nggak, masa tiba-tiba aku jatuh di persimpangan rumahku. Untung ada abangku papasan di jalan." "Ya ampun, terus keadaan kamu nggak apa-apa kan?" Tanyaku mengecek tangannya. Ia menggeleng, menjawab baik-baik saja. Kami berdua berjalan beriringan dan melanjutkan cerita sambil memasuki gedung. Kuceritakan kejadian aneh yang kualami tadi. "Nanti pulang, mending kamu mampir ke rumahku dulu ya," ujar Sasa. "Ada apa emangnya?" tanyaku. "Udah, nanti mampir saja. Daripada kamu nanya terus mulu." Sasa berjalan di depanku. Langkahku melambat mencerna ucapannya. Singkat cerita, begitu bel pulang berbunyi, Sasa sudah memberi kode untuk menunggu di parkiran. Aku jalan sendirian dan ia harus ke kamar mandi dulu. Saat menunggu di parkiran, aku melihat ke arah kaca spion motor Sasa. Membuatku teringat lagi akan kejadian tadi pagi. "Ayo." Sasa menepuk bahu belakangku. Aku mengangguk, menunggu motornya keluar dari area parkir. Setelahnya aku duduk menyamping lagi. Karena memakai rok, di pabrik ini bebas jika ingin memakai rok. Maka dari itu aku memilih kerja di sini. Meski juga jauh dari rumahku dulu. "Suamimu udah dikabarin?" tanya Sasa menoleh sebentar. Aku mengangguk. Sudah kukabari Mas Danur sejak jam istirahat tadi. "Nanti Sherlock alamat rumahku saja, biar dia nyamperin." "Oke," jawabku. 15 menit berlalu. Aku terus melihat jam dari layar ponselku. Akhirnya tiba juga di depan rumah Sasa. Sudah lama aku tak main ke tempat ini. Saat aku turun sudah disambut oleh abangnya Sasa. Aku menyapanya, lalu mengekori Sasa memasuki rumahnya. "Bentar ya, aku panggilin bapakku dulu," ucapnya. Aku duduk di kursi ruang tamu, ruangan paling depan rumah Sasa. Aku mengangguk, lalu duduk sambil bermain ponsel. Tak menunggu lama bapaknya Sasa keluar, dan di belakangnya Sasa membawa sebuah kotak. Aku menyalami tangan bapak Sasa. "Sehat Nak?" tanyanya. "Alhamdulillah, sehat Pak." "Sehat apanya? Stres gitu?" timpal Sasa sedikit terkekeh. Aku paham maksudnya, ikut tertawa kecil. Kotak kecil dari tangan Sasa diberikan padaku. "Apa ini Pak?" tanyaku dengan tangan masih mengambang, ragu untuk menyentuh kotak yang tampak jadul itu. "Jangan takut Nah, itu malah sebaiknya kamu simpan sendiri," ujar Sasa memintaku menerima kotak itu. Aku mengangguk kecil. "Emang isinya apa Sah? Apa ini benda yang kamu bilang kemarin? Buat apa aku simpan ini? Dan ini dikasih ke aku emang boleh?" "Bukan dikasih, tapi dikembalikan. Emang ini punya kamu Nak," bapaknya Sasa bicara. Karena lama kotak itu kuanggurkan, akhirnya diletakkan di meja yang ada di depanku. Dikembalikan. Aku rasa tak pernah memiliki benda itu. "Yumna, dari keanehan yang kamu alami, itu bukan hal wajar. Kakak iparmu itu memakai ilmu hitam untuk kecantikannya. Entah pelet atau susuk.
Tapi yang pasti kamu tak terpengaruh. Bapaknya Sasa menjelaskan. Aku manggut-manggut. Aku juga sudah browsing, Pak. Tapi kenapa aku tidak terpengaruh ya? Sementara satu kampung bahkan suami saja bilang kakak iparku begitu cantik. Boleh, Papa lihat foto kakak iparmu itu? Tanyanya. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk membuka ponselku. Semalam foto-foto dari fotografer yang kusewa mengirimkan hasil fotonya. Namun, belum sempat kucek hasilnya. Aku mencari foto bersama Mbak Rahayu saat di pelaminan. Ah, ini ada satu, Pak. Kuberikan ponselku pada bapaknya Sasa. Cuma satu? Tanyanya. Aku mengangguk. Habisnya dia bisikin aku hal aneh. Pas aku ngelirik ke wajahnya, ada darahnya. Kan aku kaget dan refleks dorong dia. Bapaknya Sasa manggut-manggut, lalu kembali memberikan ponsel milikku. Kamu harus hati-hati, nak. Dia wanita yang serakah, tak pernah puas. Dahiku mengerut. Maksudnya, Pak? Tanyaku. Si bapak dan Sasa melirik ke arah kotak di meja. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.